Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Mas Faris ya. Mas Faris ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang saat ini sedang menempuh mata kuliah pendidikan agama Islam terkait dengan pendidikan agama Islam. Kalau kita ngobrol-ngobrol nih ya, tentang pendidikan agama Islam, tentunya sebelum itu kita harus membahas tentang apa itu kata pertama pendidikan. Nah, karena pendidikan ini sudah lekat dengan kita. Kadang-kadang orang tuh menyamakannya antara pendidikan dengan pengajaran. Kira-kira apa sih Mas bedanya pengajaran dan juga pendidikan itu? Ya, kalau pendidikan sendiri itu adalah proses berkelanjutan ya Mas, untuk membentuk karakter dan nilai-nilai dari seseorang atau pelajar pendidikan. Dan di pendidikan sendiri itu juga membentuk yang namanya karakter, di mana karakter itu identik dengan adab, ya sama dengan nilai-nilai itu atau tingkah laku dari pelajar tersebut. Jikalau sedangkan pengajaran itu adalah sebuah metode untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pendidikan. Jadi antara pendidikan maupun pengajaran itu mungkin beda makna, akan tetapi punya tujuan yang sama, mendidik pelajar, mendidik anak untuk bisa berilmu, untuk bisa punya adab, untuk bisa punya karakter dan nilai-nilai yang baik. Sedangkan pengajaran itu memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mumpuni. Oh, berarti poinnya kalau pendidikan itu topiknya adalah selain kognitif ya kan, kalau kita bicara pendidikan pasti aspeknya adalah aspek kognitif Ya. nah, selain kognitif itu juga jadi aspeknya afektif ya atau Ya. akhlaknya begitu ya Mas Faris ya. Nah, berarti ada poin yang berkaitan antara pendidikan dan pengajaran dalam dewasa ini memandang pendidikan agama Islam gitu ya. Ya. Oke, nah kita berlanjut ke topik pendidikan agama Islam. Jadi kalau sebagaimana kita tahulah bagaimana pendidikan itu didiversifikasinya, kemudian bagaimana teori-teorinya, bagaimana aliran-alirannya yang menjadi fokus utama dalam pendidikan. Apakah di pendidikan agama Islam itu juga ada diversifikasi berupa aliran-aliran atau mazhab tertentu dalam pendidikan agama Islam itu? Ada? Tentu saja ada Mas ya. Karena di agama Islam itu terdapat 3 aliran. Yang pertama nativisme, terus empirisme dan konvergasi. Oh, itu bagaimana ya? 3 aliran ini Mas yang mendukung atau yang terkenal di dalam Islam. Jadi kalau tadi apa aja? Ada Nativisme, empirisme, sama konvergensi. Apakah ketiga aspek ini ada yang mengemukakan seperti itu? Dari 3 aliran ini ada yang topik atau menjadi titik pembeda antara 3 aliran ini apa kira-kira Mas? Oh, ada Mas. Kalau aliran navitisme yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer beliau berpendapat bahwa sejak lahir yang menentukan kemampuan mereka, pendidikan atau belajar tidak banyak berpengaruh. Aliran empiris, kalau aliran empirisme adalah yang dipelopori oleh John Locke. Beliau berpendapat sebaliknya, menentukan perkembangan individu yang ada. Jadi perkembangan individu itu dengan adanya pendidikan ini itu akan berkembang seperti itu Mas. Kalau aliran konvergensi yang dikemukakan oleh Lawrence William, beliau mengatakan menggabungkan kedua pandangan tersebut. Jadi antara tadi yang kombinasi gitu ya? Iya, Arthur Schopenhauer sama John Locke itu digabungkan sama yang namanya siapa? Lawrence William. Digabungkan menjadi satu.
menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh bakat bawaan dan pengalaman. Oh, berarti kalau nativisme itu adalah benar-benar murni bakat dari lahir gitu ya? Dari lahir. Kalau tadi yang satunya ada empirisme adalah Empirisme, itu pengetahuan atau pengetahuan. titik kemampuan peserta didik itu ditentukan dari pengalaman yang dia lalui. Ya. Proses pembelajaran. Prosesnya. Kemudian kalau aliran orang-orang yang mengenal konvergensi adalah orang-orang yang menggabungkan dua paham itu ya. Oke. Nah, karena ini ada topiknya adalah pendidikan agama Islam, tentu identik dengan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang dekat dengan lingkungan kita di Indonesia, terutama namanya pondok pesantren. Pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ini kita lihat rata-rata para santri-santri atau peserta didiknya itu melalui proses taklim. Nah, cuman ketika kita melangkah lebih jauh ke jenjang perguruan tinggi, ternyata di bidang pendidikan itu disebut sebagai bidang tarbiyah. Iya. Iya. Kemudian saya pernah dengar itu ada salah seorang ilmuwan ya, salah seorang ulama itu menjelaskan tentang proses takdib, gitu. Nah, takdib itu kan kita pahami bahwa proses sebagai pendidikan adab gitu ya. Nah, ini bagaimana pendidikan agama Islam memandang ada yang namanya tarbiyah, ada yang namanya taklim, ada yang namanya takdib, itu bagaimana Mas Boris? Ya. Kalau taklim itu adalah proses transfer ilmu pengetahuan. Transfer pengetahuan. Jadi di mana guru mengajar kepada murid dan murid mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru, itu disebut dengan taklim. Sedangkan taklim adalah pembentukan adab atau perilaku yang baik. Terutama kalau di lingkungan mahasiswa itu tidak jauh dari yang namanya kedisiplinan. Oh, gitu ya. Jadi guru itu membentuk karakter dan nilai-nilai kepada mahasiswanya, kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya untuk apa? Untuk terbentuk menjadi baik dengan cara salah satu dasarnya adalah disiplin tadi, tepat waktu, terus menjadi anak yang jujur. Itulah yang disebut dengan taklim. Sedangkan tarbiyah adalah pengembangan dan pembinaan secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, moral, dan intelektual. Jadi yang pertama ada taklim, maka di atasnya itu ada yang namanya tarbiyah. Jadi tarbiyah ini meliputi proses taklim dan juga takdim gitu ya. Ya, betul sekali Mas. Jadi dengan agama Islam itu ternyata tidak hanya sebatas pada taklim saja, kayak juga tidak sebatas pada takdim saja. Jadi selain untuk mengatur karakter peserta didik, juga diatur juga untuk bagaimana pengembangan pengetahuan dari kemampuan pengetahuan peserta didik tersebut ya. Nah, dari tiga pemahaman ini ya, yang tarbiyah tadi ternyata mencakup yang namanya taklim dan juga takdim, tentunya ada dong makosid atau maksud yang menjadi tujuan dari proses pendidikan agama Islam. Tarbiyah tadi kan secara kompleks itu menunjukkan bahwa proses pendidikan itu sangat luas terkait dengan peningkatan kognitif dan juga efektif ya kan, pengetahuan dan juga akhlak. Nah, ini pasti untuk mencapai satu tujuan, dan tujuan ini kan tentunya ada aspek membedakan dari pendidikan biasa dengan pendidikan agama Islam. Itu kira-kira apa menjadi tujuan utama dari pendidikan agama Islam, Mas Faris? Yang menjadi tujuan utama dari pendidikan agama Islam ini adalah tujuan umumnya adalah untuk membentuk iman, ketakwaan kepada Allah, dan membentuk akhlak yang mulia. Karena di zaman yang saat ini penuh fitnah, penuh masalah, akhlak dan moral pun juga buyar, banyak yang amburadul. Betul. Dengan adanya Islam yang seperti ini, taklim atau taklim tadi, dan dicakup oleh jadikan satu oleh tarbiyah tadi, itu untuk apa? Tujuannya untuk menjadikan para murid, para siswa ini yang ikut moralnya rusak, akhlaknya tidak ada, karakternya rusak, gak baik sama sekali. Tujuannya adalah untuk dijadikan yang baik, dijadikan para murid-murid dan siswa ini menjadi murid-murid dan siswa yang bertakwa dan punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita punya iman,
kita punya iman, punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kita berada, disitulah sifat-sifat kita mencerminkan sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuannya meningkatkan rasa takwa yang paling utama. Iya, takwa. Meningkatkan rasa takwa supaya nanti peserta didik itu benar-benar menjadi karakter yang Islami, cerminan Islam rahmatan lil alamin ya. Apalagi sekarang ini kan kita lihat dewasa ini bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di kalangan pelajar. Kasus-kasus yang naudzubillah itu merenggut hak-hak orang lain seperti itu. Nah, berlanjut kan tadi masih pembicaranya tentang hal yang umum saja tentang pendidikan agama Islam. Nah, kita agak masuk ke dalam ya. Pendidikan agama Islam itu pasti punya namanya karakteristik ya. Karakteristik pendidikan agama Islam itu apa kira-kira Mas? Karakteristik ya. Ya, kalau karakteristik dari pendidikan agama Islam itu secara khususnya mempunyai tujuan. Nah, kalau tadi tujuan umum, sekarang tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu mencakup pengembangan hubungan manusia kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah. Jadi di Islam itu ada 3 istilah hubungan. Yang pertama hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Dengan alam, lingkungan gitu ya. Ya. Nah, dengan adanya ini bertujuan agar hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah itu semakin menjadi baik. Yang kedua, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia itu juga semakin baik. Karena terkadang banyak di luaran sana teman-teman yang sama-sama teman, akan tetapi mereka sama-sama memakan temannya. Wah, ya itu banyak Manusia dengan manusia, tapi tidak pernah bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Maka dari ini itu menyadarkan kepada kita bahwasanya jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Seperti itu, Mas. Untuk apa? Untuk menjadikan hubungan kita dengan makhluknya Allah, ciptaannya Allah ini semakin baik, semakin bagus. Maka di situ nanti akan muncul ketentraman, kenyamanan, dan enaklah Mas lingkungan yang seperti itu. Nah, kalau hablum minal alam adalah hubungan kita dengan alam atau dengan lingkungan kita yang ada. Kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka jadikan diri kita sebagai orang yang bisa mewarnai. Jadi pelopor kebaikannya. Ya. Saya teringat dawuh daripada Al-Mafruh Romoye Ibat, Mas. Beliau mengatakan, dimanapun kamu berada, jadilah warna saat kamu ada di tempat itu. Ketika saya ada di tempat yang kurang baik, maka di situ saya bagaimanapun harus bisa menjadi orang yang pelopor kebaikan di situ. Bukan malah diwarnai ya? Iya, bukan malah diwarnai yang buruk, tapi diwarnai dengan kebaikan. Akan tetapi kalau saya ada di lingkungan yang baik, maka saya juga harus ikut baik, bahkan melebihi lingkungan saya. Seperti itu. Saling mendukung gitu. Saling mendukung. Jadi kita bisa tahu bahwa lingkungan Islami, lingkungan yang baik itu didukung dari adanya hubungan baik antar manusia. Yang dimana hubungan antar manusia didorong dari hubungan individu tersebut dengan Allah tadi ya Mas Faris. Ya. Nah, tadi menarik pembahasannya bahwa dinyatakan sama Abah Yai dari Mas Faris ya, itu bahwa seseorang jika masuk satu lingkungan yang buruk dia harus mewarnai. Kalau masuk lingkungan yang buruk harus mewarnai dan membawa menjadi warna yang baik atau kondisi yang baik. Yeah. Nah tentunya ini kan selaras dengan pembahasan kita tentang pendidikan agama Islam. Apalagi tujuan pendidikan agama Islam menciptakan manusia yang bertakwa tadi. Nah kira-kira nih kalau dalam pendidikan agama Islam itu pasti ada nilai-nilai yang dibawa oleh si pelopor kebaikan tadi. Nilai-nilai dalam pendidikan. Kita kan nggak bicara tentang dakwahnya, syiarnya yang lewat majelis, lewat apa, kita lewat sistem pendidikan yang terstruktur ya. Kira-kira nilai-nilai apa yang dibawa oleh yang namanya pengajar pendidikan agama Islam? Apa yang dipelajari hidup? Ya, apa yang disampaikan, nilai-nilai yang disampaikan. Ya, ada aspek-aspek yang meliputi dari apa yang dipelajari daripada pendidikan agama Islam ya, Mas. Ya. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Allah tadi, yaitu ibadah dan akidah.
ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita jin dan manusia tidak hanya untuk lain, tapi hanya untuk beribadah kepada beliau Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Allah, hubungan kita dengan Allah itu diraih dari ibadah dan akidah. Akidah itulah yang akan menjadi pendekatan kita dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin nyaman kehidupan kita. Yang kedua, aspek yang kedua ada hubungan antar manusia, Mas. Yaitu dengan muamalah dan akhlak. Kita berbuat baik kepada orang lain, saling tolong menolong, saling memberi nasihat satu sama lain. Itulah nanti yang akan memunculkan perdamaian dan kondisi atau situasi yang nyaman. Oh begitu ya. Aspek yang kedua itu. Aspek yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam. Dalam artian tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Gitu. Ya, seperti itu, Mas. Gini Mas Faris, topik yang akan kita bahas selanjutnya ini tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu kan, kalau pendidikan secara umum pasti membawa namanya aspek material, aspek formal, fungsional, dan esensial. Ya. Jadi kan konsep-konsepan seperti itu harus ada dalam sebuah pendidikan, apalagi kalau dalam lingkungan di dalam kelas gitu ya. Kalau cuma di pondok pesantren mungkin lewat taklim melalui kajian kita, kemudian sorogan atau talaki dan sebagainya, ini hanya menyampaikan aspek itu tadi. Ya. Kalau di pendidikan itu harus ada namanya aspek material, aspek formal, kemudian fungsional dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pendidikan agama Islam memandang aspek-aspek ini, Ustaz? Nilai-nilai yang dibawa dalam PAI itu, Mas ya. Kalau dalam agama Islam, yaitu nilai material adalah pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Di pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat itu disebut dengan nilai material. Sesuatu hal yang kita pelajari dan kita mengerti setelah kita mempelajari itu, maka insya Allah keterampilan kita akan bermanfaat. Ya, dan membawa manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau nilai formal adalah struktur dan metode pengajaran yang efektif. Jadi terstruktur lah itu metodenya, pengajarannya itu terstruktur. Dan metode pengajaran yang efektif, pengajarannya efektif ya tidak ngantuk, tidak malas dan tidak membosankan seperti itu. Jikalau nilai fungsional adalah penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita sudah mempelajari nilai material tadi, nilai formal tadi, maka muncullah nilai fungsional. Oh, diterapkan gitu ya? Untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan daripada nilai material dan nilai formal tadi. Seperti itu. Selanjutnya ada nilai esensial, Mas. Nilai esensial sendiri adalah pembentukan karakter dan akhlak mulia. Nah, ketika kita sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru, dari dosen, dari kiai atau ustadz kita, maka dari situ ada nilai fungsional yang menerapkan ilmu itu tadi. Maka dari proses penerapan tadi muncul yang namanya pembentukan karakter yang baik dan akhlak mulia di dalam diri seseorang. Oh begitu. Jadi pendidikan agama Islam ini benar-benar poinnya adalah bagaimana dari yang kita pelajari di sekolah, di ruang kelas itu menjadi sebuah aspek yang membawa manfaat bagi orang di sekitar kita, jadi cerminan dari Islam rahmatan lil alamin itu ya. Dan juga dengan sistematika penyampaian yang efektif dan bagaimana untuk mencapai tujuan peserta didik yang bertakwa tadi ya, Salis ya. Luar biasa. Jadi PAI ini benar-benar menjadi aspek penting dalam pendidikan atau pengajaran dan menjadi fondasi untuk membentuk generasi yang lebih baik gitu ya. Baik Mas Haris, mungkin waktu kita sudah habis. Jadi pembahasan kita sangat menyenangkan hari ini tentang topik pendidikan agama Islam ya. Ini kan topik yang sangat menarik sebenarnya, sangat luas. Cuma waktu kita sempit, jadi kita bahas yang permukaan. Untuk pembahasan yang lebih dalam, kita akan cari waktu yang lebih fleksibel lagi, lebih nyaman lagi, tempatnya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mas Haris. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.